Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini marhosan ya, dua kali ya. Kalau jauh satu gimana? Ada alus, berarti apa ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pakai ini ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lalu dengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah yang Allah muliakan ya. Pada sore hari ini senang rasanya bisa bersilaturahim di kajian apa sekarang jadwalnya? Silaturahim, tapi kita belum ke sana ya, masih membahas tentang wanita-wanita dalam Al-Quran yang ini insya Allah pertemuan ketiga ya. Ya, oh iya, terima kasih untuk para petugas ya. Ada Nenek, Masya Allah. Tadi salawat disambung ibu kita, disambung apa tadi tilawahnya ya dengan Ibu Nelly, Ibu Ainur. Jazakumullah atas tahiyah pada sore hari ini. Sebelumnya kita uji fokus. Terus tahu kita kemana ya? Terus fokus. Ini jelas kan? Jelas. Iya. Tinggal lihat ini waktu itu. Ya, kenapa ya Bu ya? Ini botol. Kalau ini gelas. Kalau yang ini kalau yang ini ini botol. Yang ini yang ini ya, ini kalau ini dengan yang ini gelas. Ya. Ya. Kalau yang ini ini botol. Kan yang depannya. Ya, itu ya. Ini itu yang sudah semua orang tuh. Sekali lagi ya. Ini botol, yang ini gelas. Kalau ini dengan ya. Kalau ini gelas, Laptop. ya laptop, Gelas. bunda, Bunda tapi ini gelas. Ini botol. ya udah. Yang ini masih selalu aku boleh sekali lagi. depannya. Kalau yang depan. yang ini Botol. Yang ini gelas. ini Botol. siap menarik ya. Kenapa? Karena perintahnya apa? Mendengar. Bukan Lihat. ya panik ya. Lu jalan panik. Bingung. Lepasin. Loading kan. Baik, masih ada yang bahas. Masih lagi. Baik, insya Allah kita
pada hari ini masih membahas tentang surat Al-Kahfi. Boleh dibuka surat Al-Kahfi-nya? Surat berapa, Bu? 66. Kemarin yang pertamanya kita lewat dulu ya. Jadi ini surat Al-Kahfi ini surat pengharaman ya. Ada potret 5 keluarga ya, atau 5 faktor tipe keluarga ya. Ayat 1 sampai 5 tentang keluarga Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua keluarga Nuh, yang ketiga keluarga Lut, yang keempat keluarga Fir'aun, dan yang kelima keluarga Imran. Ya, ayat 1 sampai 5 tentang keluarga Rasulullah yang kita belum bahas ini ya. Kemarin kita belum sampai ke ini kedua dulu. Langsung kedua yaitu keluarga Nabi Nuh yang istrinya luar biasa rusaknya ya, dan di bawah tahta abdaini ya, tahta abdaini yang istri itu di bawah apa namanya didikan hambaku ya. Tapi di situ ada sebutnya abdaini, dua hambaku itu Nabi Nuh dan Nabi Lot ya. Tapi dua-duanya adalah istri yang bermanfaat kepada Rasulullah. Tidak sevisi, tidak semisi dalam menjalankan dakwah suaminya ya, yang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini masih Nabi Nuh ini yang review dulu ini. Ya udah kemarin kan Bu? Udah tuh. Ya, baik ini ayat 11-nya ya di surat Al-Kahfi. Wa daraballahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu fa'ata fir'aun id qala rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmil dhalimin. Ya, ini adalah berbicara karena bicara wanita-wanita dalam Al-Quran yang kita potret adalah istrinya Fir'aun, dan Allah membuat perumpamaan ya. Jadi boroba masalah di sini itu pemisalan. Boroba itu secara bahasa memukul dan memukul Allah dengan perumpamaan, nggak begitu artinya. Tapi maksudnya di sini boroba ini untuk menarik perhatian. Ini Allah membuat perumpamaan yang sangat penting gitu ya, masalah pemisalan apa? Pemisalan yang ini harus benar-benar kita perhatikan. Pemisalan untuk siapa? Pemisalan lil ladzina amanu ya, untuk orang-orang beriman. Kalau yang sebelumnya yang dua keluarga sebelum kita bahas itu adalah lil ladzina kafar ya. Udah raballahu lil ladzina masalah lil ladzina kafar itu pemisalan untuk orang-orang kafir. Nah, sekarang untuk orang-orang beriman. Siapa yang diserang di sini? Yaitu imra'atan Fir'aun, imra'atan Fir'aun. Jadi di sini disebutkan imra'ah. Imra'ah itu artinya perempuan. Kita semua imra'ah. Ya. Tapi tidak menggunakan zauj pasangan, artinya pasangan. Tidak zauj Fir'aun, tidak. Tapi di sini menggunakan kata imra'ah. Menurut para ahli tafsir bahwa ketika menggunakan kata imra'ah itu artinya ini ada sesuatu yang tidak sejalan dalam keluarganya. Makanya menggunakan kata imra'ah. Dan Allah membuat perumpamaan ya untuk orang-orang yang beriman itu, yaitu istri Fir'aun ya. Ketika di sini tidak disebutkan namanya siapa, tapi insya Allah sudah masyhur ya bahwa yang dimaksud di sini adalah Asya bintu Muzahim. Asya bintu Muzahim namanya. Jadi istrinya Fir'aun
Muzahim. Ada yang bilang juga kenapa Asia, karena berasal dari Asia katanya. Ya. Kemudian dia qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah ya wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini min al-qawmi dhalimin. Ketika Asia ini berkata, ya Rabbu, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus dalam surga Firdaus. Wa najini, dan kita kalau ingin diselamatkan dari sesuatu berdoanya wa najini, dan selamatkanlah aku min Fir'aun, dari Fir'aun. Tapi bukan hanya dari sosok Fir'aun ya, tapi wa amalihi, dan perbuatannya Fir'aun. Bukan hanya dari sosok suaminya, tapi dari perbuatan suaminya gitu ya. Wa amalihi, dari sosok nama ada ya sudah menjadi suami gitu ya, tapi karena berbeda keimanan ya, sehingga istrinya ini memohon perlindungan dari Fir'aun dan amali dan perbuatannya. Wa najini minal qaumil dhalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, Asia binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun. Ibu Solihah mungkin kita sudah paham ya ceritanya ya. Berawal dari apa Bu? Ibunya Nabi Musa melarungkan peti bayinya yang berisi Nabi Musa kecil gitu ya di Sungai Nil, kemudian diperhatikan oleh saudaranya Nabi Musa. Bernama siapa? Maryam. Ya, Maryam, tapi bukan Maryam Nabi Isa ya. Nah, di situ terjadi apa namanya? Nantilah ketika Nabi Musa kita bahas, ketika istrinya Nabi Musa dan saudaranya Nabi Musa, kita lebih bahas secara dalam kisahnya. Yang jelas di kisah ini ya singkat cerita sampai ke istana gitu ya. Dan situ diambil oleh Asia binti Muzahim ya. Kemudian di situ karena sedang ada kebijakan apa Bu? Harus dibunuh bayi laki-laki gitu ya. Sehingga saat itu pun bayi itu mau dibunuh. Namun Asia binti Muzahim ini nego dengan suaminya gitu ya. Gimana Bu bunyi ayat itu? Ya, asal jadi kita berharap bahwa bayi ini qurratu ainil li wa gitu ya. Kita berharap bayi ini menjadi qurratu ain. Kalau dalam doa yang suka kita panjatkan surat Al-Furqan ayat 74 itu apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata itu apa ya? Bola mata. Jadi kalau ibu sebelum di setiap melakukan doa tadi paham ya maksudnya. Jadi ya Allah, karuniakanlah hablana min azwajina, dari istri-istri kami apa? Wa dzurriyyatina, dan dzurriyyat kami apa? Menjadi qurrata a'yun. Kalau di surat Al-Furqan 74 ini a'yun itu jamak dari ain, tapi kalau Asia binti Muzahim ini mengatakan ain satu ya, ain. Kalau zamannya a'yun ya, yang ibu sering panjatkan ketika mengharapkan sebuah keluarga yang atau lebih khusus di sini pasangan dan anak yang menjadi qurrata a'yun gitu ya. Jadi qurrah itu bola mata. Jadi tapi bola matanya tetap gitu. Kalau yang misalkan tadi itu dia bola matanya ibu lagi apa biasanya? Bola mata ya. Jadi qurrata a'yun itu lebih ke matanya itu mantap gitu, melihat keturunan itu, melihat putra putrinya itu dalam posisi diam, fokus di bola mata. Qurrah. Ya. Nah, jadi bukan mata yang kanan kiri. Itu biasanya lagi apa Bu? Coba Ibu ini berekspresi. Lagi apa kalau matanya lagi cari-cari? Jadi bukan lagi mencari. Anak saya
yang merem gitu ya. Merem apa bu? Bukan ya, tapi qurrata a'yun di sini dalam bahasa ini yang dimaksud adalah menjadi penyejuk mata, menjadi ya hiasan buat ayah bundanya, seperti itu ya. Ketika pahami ketika berdoa tadi ya, surat Al-Furqan ayat 4 yang itu sudah apa namanya, kita sudah paham semua ya. Nah begitupun dengan Asia gitu ya. Wahai suamiku, jangan lupaku. Bahasanya bukan la taqtuluhu, tapi la taqtuluhu. Ya, la taqtuluhu itu kalian. Padahal Asia ini sedang berbicara dengan suaminya seorang ya, tidak dengan yang lain. Artinya apa? Kalau seorang misalkan wahai suamiku Fir'aun, jangan kau bunuh dia, baik ini ya, karena ketika diambil itu mau dibunuh. La taqtuluhu itu bahasanya. Tapi dalam Al-Quran bahasanya la taqtuluhu. La taqtuluhu itu kalian. Kalau taqtuluhu itu kamu, yang kamu bunuh. Tapi bahasanya kalian. Kenapa? Artinya bisa aja Fir'aun tidak membunuh, tapi bala tentaranya membunuh. Artinya tolong tentara kamu juga jangan membunuh Bani ini, ya. Nah, ini itu kisahnya ada di surat yang lain ya, bukan di surat Al-Kahfi. Tentang Nabi Musa itu di surat Al-Qasas ya, tentang ibunya Nabi Musa yang luar biasa. Kemudian di surat Al-Baqarah Nabi Musa itu banyak surat gitu ya. Nah, kembali lagi jadi Asia ini nego dengan suaminya ya, dengan harapan kelak anak ini menjadi qurratun qurratun ain li walad dan kamu, jadi mudah-mudahan jadi penyejuk mata bagiku dan juga kamu gitu ya. Tapi saat itu para mufassir mengatakan bahwa Fir'aun itu menjawab, ya senang untukmu tapi tidak untukku, katanya gitu. Dan Rasulullah mengomentari ya tentang jawaban Fir'aun itu. Seandainya saja Fir'aun mengatakan saat itu iya, gitu ya, bisa jadi Fir'aun itu juga beriman, gitu ya, seperti istrinya, ya. Gitu. Ini definisi apa bu? Kata-kata menjadi doa. Karena Fir'aun sudah memblok, tidak ingin hidayah, gitu, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah. Sementara istrinya mendapatkan hidayah. Ya, ya, Asia itu Muzalim. Apa yang terjadi? Berhasil tidak? Berhasil tidak istrinya mengolok. Apa bahasa Indonesia mengolok? Merayu, gitu ya. Merayu suaminya berhasil tidak? Berhasil. Ya. Itulah. Jadi durhaka-durhakanya Fir'aun ya, itu tetap kalah dengan bisikan istri. Boleh jadi quotes status ya dia. Ya, sejahat-jahatnya Fir'aun gitu, dia masih bisa menerima bisikan istrinya, yaitu Asia bintu Muzaim. Ya, mungkin ada hal yang tidak kita ketahui bahwa ya Fir'aun dan Asia ini sudah memiliki putri juga, putri, dan sakit kulit ya, putrinya ini sakit kulit. Kemudian bermimpi, Asia ini bermimpi bahwa obatnya itu nanti ada manusia yang diambil dari laut, dari sungai, dan ambillah ludahnya. Makanya Asia ketika mendapatkan bayi Musa itu katanya diambil ludahnya dan dioleskan dengan sakit putrinya ini, dan alhamdulillah diizin Allah sembuh gitu. Ya. Dan ini juga yang menjadi alasan Fir'aun juga mungkin ya, dia sudah membawa keberkahan gitu ya terhadap putri gitu ya. Tuh. Jadi Fir'aun juga punya punya rasa
padahal dia sudah punya prestasi dosa paling besar, yaitu wa ana rabbukumul a'la. Nggak ada lah ya sekarang sesat-sesatnya dari sepanjang sejarah nggak ada yang mengaku sebagai Tuhan kecuali yang mengaku Nabi Muhammad ya di surga. Maka zaman Rasul itu Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, tadi saya bilang Mirza Ghulam Ahmad juga ya mengaku sebagai Nabi. Maaf ya kalau misalkan ada di antara ibu yang mengikuti Ahmadiyah misalkan. Tapi ya didirikan oleh itu ya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai karena kodarnya apa? Ya Ahmadiyah itu kediannya ya dan bahagia itu sama mengartikan surat Al-Ahzab ayat 40 tentang khataman Nabi gitu ya. Itu Rasulullah itu khataman Nabi itu bukan penutup gitu ya, itu menurut Ahmadiyah. Tapi kalau bahagia itu penutup, tapi penutup untuk nabi-nabi terdahulu. Jadi menurut mereka tidak mungkin sekarang Allah masih mengutus Rasul. Itu ya, itu maaf. Itu di luar konsep Islam ya. Tuh bahagia itu sama namanya Mirza Hussein Ali Nuri. Nama depannya sama Mirza. Cuman kalau Mirza Ghulam Ahmad ya, kalau Mirza Hussein Ali Nuri itu dari Iran. Itu Ahmadiyah kita banyak mungkin ya, dan sudah banyak yang dilegalkan gitu. Tapi ajarannya tidak se-eksplisit itu, mungkin di dalamnya ya. Nih kembali lagi ke ini Asia dulu Zahir. Nah kalau tadi di surat At-Tahrim sebelumnya pertemuan kita tuh pernah dibahas juga bahwa 4 wanita yang penghulu wanita di surga itu ada berapa? Rasul ada 4. Siapa saja? Khadijah, Fatimah, Asia, dan Maryam. Ya, nah ini salah satunya Asia dulu bisa. Betapa tidak karena kalau kita ada di posisi Asia mungkin ya, kita lebih memilih adalah ikut Fir'aun gitu. Tapi Asia bin Husain ini dia berada di bawah kegelimangan harta ya. Kalau dia ambil standar harta mungkin dia akan usah beriman kepada Allah. Juga dia kalau yang mencari kekuasaan kurang kumaha gitu Fir'aunnya, kekuasaannya begitu luas pengaruhnya gitu. Tapi kesemuanya tidak membuat Asia tenang gitu ya. Tapi yang dipilihnya adalah rohnya gitu ya. Dengan senantiasa berdoa tadi, Rabbi bunili indaka baitan fil jannah ya. Rabbi ya Allah ya, bangunkan untuk ibni. Di sini bukan ibni bukan bangunlah ya, bangunlah li untukmu indaka di sisimu baitan sebuah rumah fil jannah di surga. Ini kita boleh doa ini Bu? Boleh banget. Kan bahkan kita diminta untuk minta surga ke surga tertinggi. Itu untuk target akhirat jangan setengah-setengah, jangan ambil yang minimalis. Rumah boleh lah minimalisnya, tapi surga ambil yang tertinggi apa ya? Ya. Bahkan mungkin kita nanti minta di surga yang ada 4 wanita tadi gitu ya. Boleh sekali Bu. Ya. Boleh, harus sebenarnya.
tasawuf lah yang kayak ya tasawuf kita rasanya asalnya bau surga itu kok makanya abadi ya di sini madinahnya cuma kodrat selintas saja ibarat musafir yang berteduh di bawah pohon kan sebentar saja gitu ya di sana nanti abadi gitu ya abadan ya selama-lamanya. Jadi mohonlah yang terbaik. Jangan minder dengan amalan. Siapa tahu ya ibu-ibu ibu semua di sini tuh yang punya amalan yang ibu tidak sadar itu adalah amalan unggul. Atau ibu sadar nggak? Atau ibu suka ngecek nggak? Saya tuh tapi nggak apa-apa kalau sadar juga nggak apa-apa ya. Itu buat kojo gitu ya, amalan kojo kita. Misalkan yang tidak diketahui suaminya, yang tidak diketahui orang lain gitu ya, atau tangan kirinya nggak tahu gitu. Punya amalan itu, ya siapa tahu ada amalan yang kita yang merasa itu hal biasa gitu. Tapi itu di sisi Allah justru menjadi kita masuk surga Firdaus. Amin. Contohnya kalau siapa Bilal bin Rabah itu amalan itu sudah jelas ya amalan apa bu? Syukru wudu senantiasa memiliki wudu gitu. Sehingga Bilalnya masih hidup rompangnya sudah berada di surga. Mulia ya yang padahal ketika beliau masih hidup secara fisik juga kan di ini sama sama sahabat itu Abu Dzar Al-Ghifari ya Ibnu Sauda pernah kan dibully kalau bahasa sekarang ya dibully gitu. Tapi bilang nggak terima walaupun mungkin betul Ibnu Sauda gitu ya akhirnya lapor kepada Rasulullah ya Abu Dzar juga dipanggil oleh Rasulullah tegur dinasihati sesungguhnya pada dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Maaf di sini ada yang tinggi misalkan ada yang pendek kita panggil dengan ciri khasnya itu. Hai si tinggi, hai si jangkung, hai si pendek misalkan gitu ya. Boleh bu, walaupun kenyataannya betul gitu ya. Nah itu jadi ini jadi kebilang intinya. Asia bintu Muzahim pun ini wanita yang sangat luar biasa karena Fir'aun yang tadi punya prestasi dosa yang sangat luar biasa pun ya yang mengaku sebagai Tuhan ya tapi dia lebih memilih Robnya gitu ya dan sekali lagi saya pernah mengungkapkan di sini bahwa dari sirah ini bisa melahirkan sebuah kaidah usul kaidah fikih ya. Ini dari doa Asia ini Al-Jar ya. Carilah siapa tetangga sebelum mencari rumah itu ya lahir kaidah itu katanya Al-Jar lihatlah ibu kalau mau nambah rumah lagi selain sini di komplek mana gitu lihat dulu tetangganya misalnya sudah ada tetangga lihat dulu tetangganya ya kalau rumahnya bagus tapi kita memiliki tetangga yang maaf dalam tanda kutip tidak membuat nyaman kita ya itu juga sebuah kabar buat kita ya sementara tetangga itu seperti saudara ya melebihi saudara yang jauh itu malah ini ada hadisnya ya bahwa tetangga itu diibaratkan saudara ya. Kemudian ini yang berikutnya keluarga Imran ya keluarga Imran ayat berapa bu 12-nya wa Maryam bannata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qawanitin. Sekali lagi
Ini saya mengulang ya, yang lainnya diulang. Imran siapanya Maryam? Ayah. Ayah. Di sini langsung nama ya, wa Maryam. Kalau tadi Imrata Fir'aun, kalau ini wa Maryam ibnata Imran. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Ini terkenal keutamaannya dengan ahsanal farjah, memelihara kesuciannya. Ini Maryam ya. Fanafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan ke dalam ruhina, ruhina ya. Kami tiupkan ke dalamnya ke dalam rahimnya ya, sebagian dari ruh kami. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya ya, wa kana minal qanitin, dan dia adalah termasuk orang-orang yang qanitin, taat gitu ya. Tentang Maryam sangat banyak sekali keutamaannya ya. Mungkin di surat Ali Imran sendiri banyak dikisahkan, terutama Ibu boleh lihat di surat Ali Imran ayat 42 ya. Qala rabbi anna yakunu li ya, surat Ali Imran 42. Wa qalat malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'ala nisa'il alamin. Ya. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, insya Allah. Ini bukan nabi, ya. Maryam bukan nabi. Walaupun ada sebagian yang berpendapat nabi, tapi nabi tidak ada dari golongan perempuan. Ya. Tapi di sini Mustafa kita sering dengar apa? Orang yang terpilih ya. Istofaki, bahwa Allah memilihmu, ya. Istofaki, wa taharaki, wastofaki ala nisa'il alamin. Ini benar-benar wanita pilihan ya. Jadi sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam. Ada masa, insyaallah. Ya, ibu-ibu salihah, ya, keluarga Imam. Dari ayat 1 sampai ayat 114 yang di depannya ada nama. Kemarin kita sudah hitung ya, nama-nama surat yang dari laki-laki ada berapa kemarin teh, masih ingat? Masih ingat? Ada berapa? Kan persiapan sasana nambah mana teh? Berapa Bu? 9 ya. Nah, di sini juga di surat ketiga ya, hanya satu-satunya yang memakai kata keluarga. Bukan Ali, bukan Ali. Kalau sahabat Nabi yang pelaku Rasyidin yang keempat pakai ain, Ali, gitu ya. Ini pakai alif. Jadi ibu-ibu jangan salah menyebutkan nama surat yang ketiga ini. Seringnya apa? Al-Imran. Surat apa yang ketiga? Al-Imran. Sanes. Sanes al. Ya? Al. Artinya apa? Keluarga. Keluarga. Sekali lagi alif bukan ain ya. Ya. Menurut para ahli ilmu bahwa ketika Maryam ini lahir, Imran itu sudah meninggal, wafat. Jadi Maryam ini lahirnya dalam kondisi anak yatim. Tapi kenapa ini ya Imran yang disebut ini? Ibunya siapa atau istrinya Imran siapa? Hana. Ya, Hana. Ya. Apa hikmahnya apa di baliknya? Padahal yang
yang melahirkan ibunya, yang membesarkan ibunya, tapi yang disebut adalah Imran. Ya. Jadi sebenarnya keluarga kita pasti luar biasa. Ibu baca ya, surat Al-Imran ada berapa ayat di sini? 200. Baca. Silakan baca, itu banyak kisah tentang keluarga. Jadi yang disebut adalah ayahnya Maryam yang sudah meninggal justru, ya, bukan hamilnya. Ya. Ini keluarga yang sangat istimewa karena cucunya juga sampai menjadi seorang nabi. Ya. Jadi hikmahnya tadi, kenapa Imran? Karena Imran sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya. Jadi hanya seorang istri yang hebat ini adalah hasil didikan dari suami yang hebat pula, yaitu Imran. Maryam seperti itu juga hasil dari yang didikan ibunya, yang ibunya juga adalah istri dari suami yang hebat, yaitu Imran. Ya. Jadi sebelum meninggal si suami sudah meninggalkan hasilnya, ya, hasil didikannya gitu ya. Yang berbeda dengan para suami sekarang yang mungkin membebaskan istrinya, setelah ayah nggak bisa masih ilmu gitu, setelah dibebaskan, mau sepekan 7 kali silakan ke masjid majelis taklim gitu ya. Ya Bu ya, atau 14 kali dalam sepekan, jadi sehari 2 kali. Padahal sebenarnya yang pada hakikatnya adalah tanggung jawab suami untuk mendidik kita. Jadi kita yang mendidik sendiri ya dia, oh enggak. Saya mah dengan suami suka ada foto, misalkan ya, saya mah habis subuh misalkan selalu talaki hafalan, itu alhamdulillah ya, kalau sudah bisa seiring sejalan dengan pasangan. Gimana ada saya misalkan jam 7 harus tadi ngobrol ya hari ini ya, jam 7 orang kerja harus sudah di tempat kerja gitu ya. Gimana itu sepakati dengan pasangan kita masing-masing ya. Jangan sampai suami tidak punya andil terhadap kita ya. Tadi yang bertanya, kalau bilang suami serap ini si kita di akhirat di pagi kita daripada nanti di akhirat di sekarang ya. Ayah teh belum pernah jadi aku ngaji gitu ya, tentang ngaji maksudnya tentang satrasna sarang ibu saya ya maksudnya berikan andil suami terhadap kita ya. Sekali lagi ingatkan atau tagih waktu dia cina angkatnya poe wina poe suami kumaha ya, teman-teman mangga sepakati gitu ya, mau di sela-sela tengah-tengah poe mangga gitu ya. Ada kalanya memang pernah seorang teman tuh susah waktunya gitu ya, akhirnya tengah malam udah anak-anaknya pada tidur, kunci kalau jalan-jalan keluar berdua gitu ya. Tuh, karena ini surat At-Tahrim ini berbicara tentang keluarga ya. Ini sebenarnya kisah tentang Maryam ini juga sangat banyak ya. Namun insya Allah sekarang kita ke yang pertama ya, ke surat 1 ya. Ini yang kata yang ketiga itu ya. Boleh aku balik ke yang pertama ya. Ini gambaran umum surat At-Tahrim ya. Kalau ayat 1 sampai 5 ini potret keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini tidak disebut semuanya secara utuh tentu saja ya. Lalu singkat kalau dibahas dalam 5 ayat ya. Jadi ini yang disebutkan di ayat 1 sampai ayat 5. Ini maaf bagi yang kemarin tidak
At-Tahrim. Ini kita balik ke awal ya, surat At-Tahrim, karena kemarin dari keluarga kedua ya. Jadi keluarga pertamanya belum kita bahas, yaitu potret keluarga Rasulullah SAW. Ini ayat 1 sampai ayat 5 ini panduan juga untuk keluarga yang taat. Maaf, kalau ada di sini, barakallah ya. Ada bu? Taat siapa? Poligami. Ada yang di sini istri pertama? Di sini ada yang istri pertama? Pertama semua? Pertama ada yang terakhir? Amin ya. Istri pertama semua di sini. Ini untuk apa ya? Karena yang di sini itu yang disebut adalah Aisyah, Hafsah dan Maryam Al-Qibtiyah adalah, dan Zainab bintu Jahsy ya. Zainab bintu Jahsy. Ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Yang dipanggil adalah nabi. Dan menurut para mufassir bahwa kalau disebut nabi biasanya itu ada sebuah yang harus diluruskan, gitu ya, dari nabi. Dan ketika Rasulullah berbuat sebuah kesalahan, itu adalah untuk kita, ya, untuk diambil pelajaran oleh kita, ya, karena Rasulullah dari bangsa kita sendiri, artinya dari golongan manusia, yang artinya untuk dicontoh kita sebagai manusia. Kalau Rasulullah tanpa berbuat salah, mungkin kita juga nggak akan tahu kalau kita berbuat salah seperti ini harus bagaimana, gitu ya. Jadi kesalahannya pun untuk kita ambil pelajaran, untuk kita contoh solusinya. Ya. Wahai Nabi, ya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya. Tabtaghi mardata azwaj, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Di sini azwaj jamak, bukan jamak, tidak zaujika tapi azwaj. Ya, tadi saya sudah sebutkan yang ada di surat ini ada berapa tadi? Istri Rasulullah ada disebutkan ada berapa? Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Jahsy dan Maryam Al-Qibtiyah. Wallahu ghafurur, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Baik. Saya baca dulu ayat dulu ya. Kemudian ayat keduanya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian, ya, untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Ini ayat kedua. Kemudian ayat ketiganya, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu 'alaihi arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qala man anba'aka hadha qala nabba'annya alimul khabir. Kita pahami secara keseluruhan ya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah, sebuah peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, ya, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitahukan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Nabi Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, man ambaka hada? Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab,
yang telah memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha ya. Khabir itu lebih dalam ya, lebih dari sekedar mengenal, tahu secara detail gitu ya, itu khabir. Ayat 4-nya, il tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Ya. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitulah Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat adalah penolongnya pula. Ya. Terakhir, untuk kisah ini di sampai ayat 5 ya. Ayat 5 ini, asa rabbuhu in khalaqakunna ayyubdilahu azwaja khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sabihatin sayyibatin wa abkar. Jika Nabi menceraikan kamu berdua, boleh jadi Tuhan yang akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada minkunna, kalian, kamu di sini, Aisyah dan Hafsah. Yang apa? Yang lebih baiknya yang apa? Yang muslimah, gitu ya. Kemudian yang beriman, yang patuh, yang beriman, yang taat, qanitat, yang taat. Kemudian taibat, yang senantiasa bertaubat. Kemudian abidat, yang senantiasa melakukan ibadah-ibadah. Kemudian saihat, yang senantiasa berpuasa, sempurna banget ya. Kemudian bisa dari sayyidah, bisa dari janda, atau abkar, atau yang dari kenapa janda dulu yang didahulukan katanya? Karena ya seperti kita tahu bahwa yang satu-satunya yang dinikahi dari situ adalah hanya Aisyah, yang lainnya adalah janda, ya. Baik, kita lihat sababun nuzulnya seperti apa. Ini ya, hadis dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kana yaqulu 'inda Zainab ya ibn Jaysh, Zainab ibn Jaysh. Maaf, bukan Jahash ya. Zainab bin Jahash. Wa yashrabu indaha asalan. Dan Rasulullah itu, jadi gini ceritanya bahwa hari itu, ini kan tadi pelajaran untuk yang bertahlil ya, tahlil itu berpoligami dan berpoligami. Jadi hari itu harinya Hafsah, gitu ya. Dan Rasulullah mungkin sebelum ke rumahnya Hafsah itu masa sebenarnya melimpah ke rumahnya Zainab bin Jahash. Ya, kemudian beliau wayashrabu indaha asal. Beliau itu meminum asal. Apa asal? Asal. Aduh. Kemudian fatwa itu ana wa Hafsatu ya. Kemudian siapa? Hafsah ini dengan Aisyah ya. Anna ayatana dakhala alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kemudian ya ini ajidu minka rihan maghfir. Pernah dengar ya Bu ya? Sababun nuzul tentang ini ya? Apa maghfir pada qala ala idahuma faqalat lahu dzalika faqala la bal syaritu
walan a'udzu ya. Jadi maaf ya, dari istri-istri Rasulullah ini memang wanita banget gitu ya. Mereka wanita-wanita yang mulia, mereka teladan buat kita semua ya. Tapi secara manusiawi wanitanya ya, itu ada menurut para ahli sejarah bahwa ada dua kubu, yaitu kubunya Aisyah dan siapa? Ummu Salamah. Ada dua. Nah, dan Aisyah ini dekat dengan Hafsah, gitu ya. Dan di sini Hafsah selalu minta dukungan dari Aisyah. Ya. Ini sababun nuzul ada dua riwayat, gitu ya. Ada dua riwayat. Ini yang pertama dulu yang saya kasih. Jadi tentang madu. Jadi Rasulullah pulang dari rumahnya Zainab binti Jahsy, kemudian datang kepada Hafsah. Hafsah tuh dia dengan Aisyah tuh bersepakat untuk mengatakan bahwa Rasulullah itu bau malghafir. Bau malghafir. Malghafir itu aslinya apa tadi? Rasulullah minum apa? Aslinya apa tadi? Minum madu. Madu kan nggak berbau ya. Maksudnya nggak sampai membuat orang tidak enak. Tapi di sini Hafsah mengatakan engkau bau malghafir. Ya, tidak, saya hanya minum asalan katanya Indah Zainab binti Jahsy. Aku tidak minum malghafir. Malghafir itu katanya semacam dia rasanya enak tapi baunya nggak enak. Mungkin kita teh apa aja gitu ya. Sebenarnya tapi itu berbau. Jadi maksud komentarnya seperti itu. Padahal Hafsahnya tahu bahwa tadi itu sudah rumahnya Zainab binti Jahsy. Kemudian walan a'udzu dalam. Nah, Rasulullah mengatakan walan a'udzu dalam, dan aku tidak akan mengulanginya lagi untuk meminum madu. Tadi kan tidak, aku tidak makan tidak makan malghafir dan syaribtu asal, tapi aku minum madu Indah Zainab binti Jahsy, di rumahnya Zainab binti Jahsy. Walan a'udzu dalam, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Ya, ini janji. Yang kata ulang dalam bahasa Arab itu selama-lamanya. Aku janji tidak akan minum madu lagi. Jadi seolah-olah ini demi kebahagiaan istrinya dalam hal ini Hafsah, ya, Rasulullah jadi mengharamkan ini sebenarnya untuk dirinya, untuk diri beliau, bahwa beliau mengharamkan tidak akan minum madu lagi setelah itu. Kemudian panazalat ya ayyaman lima tuharimu halallahu ila tatuba ilallah. Jadi kemudian setelah Rasulullah berkata seperti itu, turun surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 5 sampai wa'id asar nabi. Ya, ini sabab nuzul yang pertama. Nah, ini artinya ya yang tadi ya. Dan janji ini. Kalau begitu aku selamanya tidak akan mengulangi meminumnya lagi. Nah ini yang Allah tegur itu ini. Bu, kalau ini jadi madu diharamkan, ya ibu mungkin sekarang akan kerepotan untuk obat dia, untuk kue, untuk apa lagi? Ya untuk madu yang Allah sendiri menjamin di surat An-Nahl itu ya. Madu itu nutrisi yang paling bagus. Ini tabdali mandota azwaji, untuk kebahagiaan pasangan. Ibu boleh seperti itu? Tentu saja tidak boleh ya. Ya ini juga jadi pelajaran buat kita gitu ya. Misalkan suami yang mama kan lebih ke setengah itu misalnya. So ibu teh, ya udah aku selamanya aku tidak akan pakai kerudung, tidak tidak akan menutup aurat. Boleh tidak? Tidak saja ya. Jadi di sini
Rasulullah aja ditegur gitu ya. Demi, walaupun demi membahagiakan pasangan ya. Kalau yang boleh itu yang kan cina salah satu yang diperbolehkan boleh itu demi menyenangkan pasangan cina ya Bu ya. Bohong yang seperti apa dulu ya? Bohong yang tidak melanggar syariat ya. Ya semacam masakan, sering jadi contoh kan, masakan yang tidak enak suami boleh ngomong walaupun mengatakan enak gitu ya. Itu tidak sampai melanggar syariat ya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua ini harus lihat ya Bu ya, harus lihat ya. Nah, oh ya yang tadi itu Rasulullah juga minta tidak lato sugiran Aisyah, jangan kabarkan kepada Aisyah. Dan yang kedua juga sama ya, bahwa hari itu harinya Hafsah. Kemudian Nabi berada ke rumah Hafsah, namun tidak di tempat. Dan di saat itu memanggil istrinya yang lain, maaf ya, siapa? Maria al-Qibtiyah. Maria itu istri yang di awal itu dihadiahkan oleh Muqawqis ya, jadi seorang budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis, tapi dinikahi oleh Rasulullah, yaitu Maria al-Qibtiyah ya, yang dari beliau juga punya putra yang namanya siapa? Ibrahim ya. Dari Maria al-Qibtiyah ini ada Ibrahim yang tapi meninggal semasa bayi ya, Ibrahim. Nah, Maria al-Qibtiyah saat itu mungkin Rasulullah sedang berhasrat sehingga terjadilah dengan Maria al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah, dan ketahuan maksudnya keburu pulang sehingga Hafsah pun protes gitu ya. Ya Rasulullah, engkau tidak melakukan hal ini kepada istri-istrimu di rumah yang lain gitu ya. Apakah ini karena kedudukanku di sisi engkau yang rendah seperti ini? Akhirnya Rasulullah mengharapkan Maria al-Qibtiyah untuk digaul gitu ya. Dan maka turunlah saya sini. Ini dua riwayat ini katanya sama-sama sahih, sama-sama kuat ya. Jadi ada dua sababun nuzul yang riwayatannya sama-sama kuat. Jadi tentang madu dan tentang Maria al-Qibtiyah. Jadi ketika Rasulullah mengharapkan Maria al-Qibtiyah, maka turunlah ayat. Jadi yang diharapkan di sini bukan madu tapi apa? Istrinya yang halal, untuk tidak ya. Ibu terlalu naik ini. Ketika Rasulullah mengharapkan Maria al-Qibtiyah, sama berpesan kepada Hafsah ini. Ini pesan suami ya, Bu ya. Tolong jangan kabarkan ke Aisyah. Ya. La tukhbir Aisyah. Jangan kabarkan kepada Aisyah. Nih, yang ayat 3-nya Bu. Wa asar nabi ila ba'di azwaji. Ternyata Bu, Hafsah itu ini lagi-lagi ya, wanita gitu. Kita apakah kita juga seperti ini, suka tidak paham, apalagi Aisyah itu suaminya gitu ya, dikabarkanlah kepada Aisyah ya, dengan Hafsah dengan Nabi ya. Tadi kan udah pesan ya, Nabi itu udah pesan kepada istrinya Hafsah untuk tidak mengabarkan kepada Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu istri yang paling cintai. Ketika Abdullah Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
man ahabba ilaika, man ahabban nas ilaika. Siapa orang yang paling kau cintai? Jawaban Rasulullah, Aisyah. Itu yang paling cintai adalah Aisyah. Kemudian Abdullah bin Asli nanya lagi, wa minar rijal man ya Rasulullah? Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Jawabannya Abu Wahab, ayah. Siapa? Abu Bakar. Begitu dari golongan wanita ya istri itu. Aisyah yang paling Rasulullah cintai, dan dari golongan laki-laki adalah ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah tadi kembali lagi, kenapa pesannya itu jangan satu kedir Aisyah? Karena tahu Hafsah itu dekatnya dengan Aisyah. Ya. Tapi itu tadi, ternyata Hafsah itu akhirnya cerita juga. Ataupun kadang-kadang kita buat saya sendiri. Kalau bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ke si ahli ya. Taunya bocor. Ya, tapi ini bukan buat justifikasi ya Bu ya. Istri Rasulullah. Tidak ya Bu ya? Tidak ya. Jaga lisan. Jaga. Ini benar-benar soalnya harus berusaha ini ya. Cemburu ini ya, karena Aisyah pencemburu juga. Ya, ternyata ceritalah gitu. Tapi tidak tahu prosesnya, Nabi tidak tahu bahwa Hafsah sudah cerita kepada Aisyah. Kasih tahunya oleh malaikat Jibril, ya oleh Allah gitu ya. Lewat malaikat Jibril itu ternyata Aisyah itu sudah cerita ke Hafsah sudah cerita ke Aisyah. Nah ini ayat 3-nya. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya yaitu Hafsah suatu peristiwa, maka kalau Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, ya. Jadi pembicaraan Hafsah dan Aisyah itu diceritakan kepada Nabi. Bisa jadi detail, gitu ya. Tapi Nabi menegur Aisyah, menegur siapa? Hafsah. Dan menegurnya tapi tidak semuanya yang disampaikan diceritakan. Dan ini ciri dari orang yang bijak gitu ya. Kalau ada yang jelek-jeleknya ya nggak usah disampaikan kepada yang bersangkutan, gitu ya. Cuma mungkin Hafsah ternyata engkau memberitahu Aisyah ya, saya gitu ya. Dan ini Nabi Muhammad ya memberitahukan sebagian ya pada Hafsah dan menyembunyikannya sebagian lagi. Jadi tidak mungkin dari Jibril detail, tapi ke Hafsah untuk menegurnya itu tidak secara. Jadi kalau kita negur orang tidak namanya Abu Bakar itu gaya nggak sebenarnya orangnya tidak gitu ya. Tapi poin-poin yang itu untuk cukup untuk menegur orang itu. Ini ciri orang. Jadi Rasulullah pasti sama-sama gitu ya. Maka tatkala memberitahukannya ya, Hafsah kaget, tahu dari mana gitu ya. Ya toh saya bercerita dengan Aisyah tidak ada Rasulullah, sehingga beliau bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Kalau man anda hada, Rasulullah menjawab, nabba'annya alimu khabir. Kenapa yang tanggung? Bukan kalau kita bisa jadi gitu. Aisyah yang cerita, itu tidak mungkin. Dan Hafsah juga tidak akan kepikiran Aisyah yang bercerita gitu. Enggak. Tapi di sini yakin ketika Rasulullah menjawab, ternyata aku salah ya, dia sudah membutuhkan rahasia suara. Pelajarannya apa Bu dari sini? Kita tidak boleh membuka rahasia keluar, apalagi rahasia suami. Ya. Kekurangan suami itu untuk tidak kita bisa. Ya Bu. Tapi bukan berarti ibu punya masalah yang ingin meledak gitu ya. Ibu
ya, konsultan keluarga lah atau apa yang ibu percaya orang ini amanah menerima rahasia. Jadi kekurangan itu jangan ya, kan kita perempuan kadang suka getek gitu ya, sampai ngorok-ngoroknya diceritakan gitu ya. Ih, kalau itu bisa sampai semalam kenal, suami benar-benar bisa mendapatkan suami ya, atau suami dan pasti punya kekurangan. Kita pun di hadapan suami pasti punya kekurangan ya dia. Mau tahu kan kita punya kekurangan di hadapan suami? Tahu nggak? Tahu? Bisa jadi lebih banyak kita kekurangannya di hadapan suami, cuman suami tidak cerita, tidak menyampaikan. Ya, lebih bisa menyimpan. Sudah sekarang ya. Kemudian ayat keempatnya, yang tatuba ini kepada dua orang ya. Ini tatuba kepada siapa? Kepada Aisyah dan jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong. Inilah ya, apa namanya? Keluarga yang paling mulia dan jaminannya adalah Rasulullah. Khairukum li ahli wa ana khairu li ahli. Begitu kan jaminannya ya. Sebaik-baiknya kalian di antara kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi contoh Rasulullah itu yang terbaik, itu jaminannya keluarga Rasulullah yang paling baik. Tapi ini terdiri dari wanita mulia ya, suami juga yang manusia paling mulia, tapi tidak lepas dari permasalahan. Nah ini kita ambil, oh gini ya, kalau ada masalah seperti itu solusinya seperti ini gitu ya. Tahan bisa ya, terus tidak ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tidak berkolaborasi dalam permusuhan atau dalam apa namanya kejelekan lah gitu ya. Bukan ya, jadi tidak. Tadi kan sepakat ya untuk mabofir itu Aisyah dan Hafsah itu kita nanti kalau ada satu film ya baru mabofir, dua-duanya sepakat. Ketika Hafsah bilang Rasulullah kok baru mabofir, kepada Aisyah tuh sama mendekati Aisyah, ya Rasulullah kok baru mabofir gitu. Sehingga tadi yang sebab berujung gitu ya. Nah, jadi ini dua wanita mulia ini juga langsung Allah beri penegasan kita mau bertobat, dan pasti nggak mau lepas ya, pasti bertobat gitu. Rasulullah orang yang paling mulia. Dan jika kamu berdua bertobat menyesatkan diri, maka sesungguhnya Allah adalah pembimbing. Bukan hanya Allah, tapi juga Jibril, orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat adalah malaikat. Terakhir, asara buhuri kalamakunna ayyunahu azwajan khairan. Jadi kalau tidak bertaubat, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Ya, dengan yang lebih baik, dengan istri-istri yang tadi apa Bu? Patuh, juga tidak akan membuat kesepakatan yang menyalahi gitu. Kemudian yang beriman, yang kualitas, yang taat, yang senantiasa bertaubat, kemudian mengerjakan kebaikan dan ya. Bisa itu dari Sayyidah, bisa juga dari Aftar. Bakar itu dari segi perawan. Bakar Sayyidah itu dari kejadian. Ya, kalau ini mungkin nanti kita akan perluas di pembahasan istri-istri nanti ya. Ini mas sepenggal kisah aja di surat apa ini ya. Jadi pedoman untuk para anak yang memiliki istri lebih dari satu. Tapi alhamdulillah
ada pesan suami. Kalau jangan dikasih tahu ke kakakmu, jangan kasih tahu ke adikmu, jangan kasih tahu ke ayah ibumu misalnya. Ikuti aja selama itu. Wallahu a'lam. Sudah. Baik, pertanyaan ini dari saya. Boleh ya? Sampai barusan atau di surat Al-Kahfi ada berapa perempuan yang disebutkan? Atau sebutkan perempuan yang disebutkan dalam surat Aisyah, siapa dulu? Acungkan Aisyah, Hafsah, Bu Nuni. Zainab, Hafsah. Bu Nuni, ya? Semuanya Ya. ada Aisyah, Asia, Zainab, Hafsah, Maryam, siapa lagi? Asia, Maria Asia, ya, Asia udah. udah kan? Ya. Istrinya tadi Istrinya yang kafir, ya, namanya istrinya Nabi Lut dan Nabi Lut dan Nuh, ya, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. banget ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Ya, dalam surat At-Tahrim penyesalan yang untuk orang-orang beriman ya. Itu siapa? Itu kalau masalah dari amanu. Ya dari yang disebutkan tadi. Siapa yang penyesalannya untuk orang-orang beriman? Terlepas dari ayat 1 sampai 5 ya. Iya. Siapa? Istrinya Fir'aun atau perempuan Fir'aun bahasa Ibrahim sama? Yang terakhir? Maria sama Maria. Perempuan ya? Oh, maaf? Maria. Baik. Bu Yus. Oh ini akan baik ya. Perempuannya sering. Mungkin nggak ada apa? Kan nggak boleh. Selalu nggak punya waktu untuk tanya jawab ya. Kita akhiri. Ya, mohon maaf kalau misalkan tadi ada hilaf kesalahan saya atau boleh nanti cross check ya. Ya kita beristighfar terlebih dahulu. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Oh ya, saya lupa. Bulan depan saya sudah izin ke Mama Prira ya. Saya berhalangan untuk hadir dan mohon doanya mungkin akhir bulan ini saya mau berangkat juga bebas sama suami jadi mohon dimaafkan ya penjelasan saya dan ini agak dilancarkan. Amin.
ada teman yang akan menggantikan. Saya tidak konfirmasi ke mungkin ya. Dan salam ya, assalamualaikum.